Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri untuk para sahabat petani sawit mandiri. Hari ini hari Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Kami sedang melakukan pemupukan menggunakan pupuk organik STU Plus yang kandungan unsur haranya cukup lengkap, dan ini merupakan pupuk organik. Karena 3 bulan yang lalu teman-teman, kebun ini sudah saya pupuk dengan pupuk NPK. Jadi seharusnya memang di bulan ini saya rencana kemarin mau saya pupuk menggunakan pupuk eco farming, tapi karena kami yang dapat lebih duluan dapat pupuk organik ini, maka kami gantikan dengan pupuk organik ST Plus, yang nanti setelahnya 3 bulan ke depan baru akan saya pupuk dengan pupuk NPK lagi, dan setelah itu 3 bulannya akan saya pupuk dengan pupuk eco farming. Nah, itulah sistem saya pemupukan teman-teman. Jadi ini cara mengaplikasikan. Ini satu karung ini isinya itu 50 kg. Itu hanya saya pergunakan untuk memupuk 15 batang. Jadi entah berapa per kilo, per batangnya berapa kilo tidak terlalu kami hitung, yang jelas untuk 15 batang dalam satu karung. Dan pupuk ini teman-teman, ini sangat bagus sekali kalau kita kombinasi dengan pupuk kimia, karena ini adalah merupakan pupuk organik yang tentunya akan menyuburkan tanah atau lahan perkebunan kita. Dan yang keduanya, nanti setelah kita aplikasikan lagi pupuk eco farming akan lebih memudahkan untuk tanaman ini bisa menyerap daripada unsur hara yang tersedia pada pupuk kimia. Itu biasanya itu praktek di lapangan, dan itu realnya yang terjadi di kebun kami. Nah, saat ini teman-teman, kita sudah menggunakan tenaga untuk memupuknya. Itu yang sedang memupuk di sana, dan saya hanya mengantarkan pupuknya. Itu kebetulan mobil ini sangat terbatas muatannya. Nah, ini membawa 6 sak sambil lihat-lihat kebun ini bagaimana perkembangannya. Alhamdulillah teman-teman, ini buahnya sudah pada bermunculan nih. Ini seperti ini kan. Ini. Nah, ini sudah selesai di pruning, dan ini buahnya sudah pada bermunculan teman-teman. Yang di sana pun sudah muncul, yang di situ sudah muncul walaupun masih kecil, karena ini kemarin habis trek. Jadi setelah 1 tahun itu ada penyusutan hasil, maka pola pemupukan saya kembalikan seperti semula, yaitu menggunakan aplikasi pupuk yang saya kombinasi. Untuk boron ini buratnya sudah saya pupukkan. Ini beberapa hari yang lalu nih, ini sudah saya pupuk ini untuk buratnya. Walaupun sekarang musim panas, musim kemarau, tapi insya Allah dengan pupuk organik ini kemungkinan menguapnya, ya ada penguapan tapi tidak terlalu besar. Jadi proses pemupukannya seperti ini teman-teman. Ini mungkin kurang lebih per batang ini sekitar 4 kilo ya, 4 kg kurang lebih per batangnya ini. Pokoknya yang jelas satu karung saya jadikan untuk 15 batang. Ini hanya sebagai pupuk tambahan. Jadi pupuk tambahan, tetapi manfaat dan fungsinya adalah untuk penyuburan tanah yang lebih maksimal. Nah, untuk pupuk intinya tentunya pupuk NPK. Jadi ini sawit yang umur 8 tahun teman-teman. Yang sebelah kanan ini yang umur 15 tahun. Nah, yang sebelah kanan ini kemarin saya menggunakan pupuk kimianya, itu pupuk NPK Mutiara. Sementara ini yang ke sana saya menggunakan pupuk NPK Mahkota. Yang ini itu cara memupukannya kemarin saya poket. Kalau yang sini saya tabur karena tenaganya sudah agak lumayan capek kalau di poket. Ini yang saya poket teman-teman. Ini adalah galian pemupukan yang NPK Mahkota teman-teman. Nah, ini sudah muncul akar baru, artinya ini sudah maksimal ini. Nah, ini adalah masih ada pupuk NPK-nya. Ini yang kandungan unsur haranya 13.827. Jadi saya poket seperti ini, 1, terus ini 2,
3, 4. Jadi satu batang itu saya lubangi menjadi 4 lubang, 4 titik. Alhasil lumayan bagus teman-teman. Ini walaupun musim kemarau, ini contohnya nih, ini cacingnya masih ada, ini kotoran dari cacing ada, dan pupuk Pilosolorilesnya ini juga insya Allah masih ada teman-teman. Coba kalau saya cari ya, ini kayaknya masih ada bekas dulu saya tanam pupuk Pilosolorilis. Jadi untuk sementara ini saya berhentikan karena pupuk yang saya tanamkan ini 1 tahun yang lewat mungkin ini belum habis kayaknya. Ini kayaknya ini adalah bekas pupuk Pilo mungkin ya. Coba kita cari dulu. Ini masih ada apa enggak? Karena ya sudah 1 tahun ini. Kan. Coba kita cari yang tempat yang gampang aja. Nah di sini mungkin insya Allah ini yang tidak terlalu kena. Kita cari bekas galian yang Pilo teman-teman, mungkin masih ada. Biasanya di bekas yang akar terbalik itu biasanya bekas Pilo. Di mana nih? Karena sudah lama jadi susah juga mencarinya ya. Tapi insya Allah nanti dapat. Nanti kalau begini kan ada bekas yang akar terbalik itu biasanya galian dari Pilo. Kita cari ya. Ini mungkin ini bekas agak turun tanahnya. Nah ini mungkin coba ini ya. Nah ini teman-teman, jadi ini nih, ini Pilonya ini sudah hampir 1 tahun ini. Nah ini Pilonya belum habis, belum terilis secara keseluruhan. Yang warna pink ini kan Pilo nih teman-teman, sudah campur sama tanah ya, tapi tadi udah dapat tadi. Ini kan Pilo nih, ini Pilo nih, Pilosolorilis. Ini sudah berarti sudah hampir 1 tahun ini, belum habis. Coba ini lagi mungkin ada nih. Nah ini sudah terbungkus sama akar. Oke, nih ini Pilonya. Nah ini nih, ini banyak, masih banyak di sini. Ini teman-teman, nah ini ngumpulnya di sini kan. Oke ya, sudah terbungkus oleh akar teman-teman. Nah ini Pilo. Nah kenapa alasan sementara untuk pemupukan Pilo saya stop, karena ini masih 2 lubang ini aja masih belum habis ini. Ini dulu 1 tahun itu penuh saya pupuk dengan Pilo tanpa saya pupuk dengan eco farming, tidak saya pupuk dengan kimia, dan juga tidak dengan STU. Di video terdahulu sudah saya bikin, saya upload itu. Jadi ini masih ada 2, mungkin kalau kita cari lagi yang lainnya belum terilis habis. Nah jadi 2 ini masih ada. Jadi ini sementara Pilonya saya stop. Siapa tahu Pilo yang masih belum habis ini masih ada manfaatnya. Dan kalau kita hanya mengandalkan Pilo saja, itu terus terang hasilnya turun teman-teman. Nah ini mungkin masih ada sini ya, itu sudah 2 lubang, itu Pilo. Coba kita gali lagi, siapa tahu ada nih. Ini bekas, ini biasanya Pilo nih. Bekas galian Pilo. Kita cari, siapa tahu masih dapat. Gimana tuh? Sudah habis ini. Yang dapat 2 lubang sudah. Oh, enggak ada yang ini. Enggak ada. 2 lubang tadi dapat untuk Pilonya. Jadi sekalipun ini tidak saya pupuk dengan Pilosolorilis lagi, masih ada 2 lubang
2 bungkus itu yang stok lama, itu sudah mungkin berkisaran 6 bulan sama 9 bulan yang lalu teman-teman. Karena ini satu lubang ini yang bagian depan ini, kalau nggak salah ini karena sudah hampir 2 tahun ya saya pupuk dengan setahun setengah lah, setahun setengah itu saya pupuk pilo tanpa stop, kurang lebih 4 kali pemupukan pilonya. Jadi sampai sekarang itu belum habis, ada 2 yang sudah saya ketemukan untuk pilonya. Maka ini kelanjutannya akan saya pupuk dengan STU Plus kimia tentunya yang tidak pernah putus, 1 tahun 2 kali, jedahnya 6 bulan, jatuhnya 6 bulan sekali. Karena kimia, setelah kimia 3 bulan itu STU atau eco farming, baru 3 bulan lagi kimia. Jadi jarak kimia dengan kimia itu 6 bulan, antara STU Plus sama eco farming itu juga 6 bulan. Jadi eco farming 1 kali, STU Plus 1 kali, kemudian pupuk kimianya 2 kali. Untuk pilo sementara saya stop karena stok lamanya masih ada. Nah, kemarin ini ceritanya kan saya pupuk dengan pilo itu 1 tahun, yang di sini itu tidak saya dampingi dengan pupuk yang lain, hasilnya memang turun. Tapi kalau kondisi daunnya memang hijau bagus. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa pilo ini memang ya slow, rilisnya itu lambat, tetapi mungkin dampaknya ke daunnya memang hijaunya lumayan bagus, mengkilat. Jadi sementara kenapa pilonya tidak saya pupukkan ini walaupun kombinasinya dengan pilo, karena masih ada 2 lubang ini 1 tahun belum habis. Ya mudah-mudahan ini masih ada manfaat. Jadi nggak sia-sia kami membeli pupuk ini dan saya pupukkan di kebun, mudah-mudahan tetap membawa hasil yang bagus. Tapi yang jelas kalau STU Plus, eco farming, kimia dikombinasi itu sudah membuktikan bahwa hasilnya memang jos. Jadi 1 hektar ini 1 bulan pernah mencapai 4 ton 1 bulan, karena 7 hektar setengah ini pernah dapat 30,5 ton itu waktu tahun 2021 antara bulan 3 sampai bulan 4 menjelang bulan Syawal. Jadi selama bulan puasa itu waktu harga berkisaran 3.000 itu saya dapat 30 ton di dalam luasan 7 hektar setengah. Itu pupuknya itu tahun 2001 sampai tahun 2022 itu menggunakan pupuk kimia, STU Plus, eco farming dan pilo slow release. Tapi tahun 2022 sampai tahun 2023 sampai 3 bulan yang lalu itu hanya saya pupuk menggunakan pupuk pilo, dan hasilnya sedikit menurun. Yang biasanya 1 bulan itu nggak pernah kurang dari 20 ton waktu hasil turun, ini kemarin cuma dapat 10 sampai 12 ton. Maka ini saya akan kembalikan pemupukan seperti tahun 2021, yaitu STU Plus, pupuk kimia, eco farming, dan boron dan dolomit tentunya. Nah, kalau untuk pH tanah teman-teman, kemarin ada yang komen dengan saya, dia bilang begini, kalau hasil menurun jangan disalahkan pupuknya, maka cek pH tanah. Insya Allah teman-teman. Jadi kalau pH tanah ini selalu saya pertahankan berkisaran 6 sampai 7, karena dolomit 1 tahun itu 1 kali. Sistem saya menggunakan untuk menaikkan pH tanah seperti ini. Misalnya tahun ini saya pupuk misalnya 1 batang itu 3 kilo sampai 4 kilo dolomit. Tahun depan itu saya nggak menggunakan dolomit lagi, saya menggunakan kisrit supaya ada keseimbangan dolomit kisrit untuk menaikkan pH tanahnya. Dan untuk boron itu 1 tahun sekali selalu saya pupuk. Jadi untuk ketelitian saya pupuk ini betul-betul saya perhatikan, karena saya di sini bukan mau jualan pupuk, tapi saya ini ingin merawat sawit dengan pupuk bagaimana yang praktis, yang hemat tapi hasilnya maksimal. Nah, sebenarnya kalau pilo itu sangat enak, pola pupuknya mudah, membawanya ringan. Kalau itu hasilnya memang mumpuni, tentu saya akan pakai itu. Makanya kemarin saya coba 1 tahun itu hanya menggunakan pilo. Kalau memang hasilnya bagus, saya hanya akan menggunakan pilo, karena rekomendasi dari salah satu teman kami katanya kita pupuk dengan pilo ini hasilnya bagus dan anti terek. Tapi kalau sawit memang tidak ada namanya tidak terek, pasti terek. Cuman kalau hasilnya masih lumayan standar, itu tetap saya akan gunakan pilo. Tapi karena ada penurunan yang agak lumayan drastis, maka saya kembalikan lagi tetap menggunakan eco farming, STU, kimia, dan pilonya ini masih ada yang pilo lama, mudah-mudahan masih bermanfaat. Tapi nanti begitu ini sudah terilis, pilo ini habis, itu tetap akan saya pupuk pilo walaupun 1 tahun sekali.
karena kelihatannya memang untuk di daun bagus. Jadi untuk teman-teman yang melihat video saya ini jangan salah paham, jangan gagal paham. Saya tidak menjelekkan salah satu hasil produk ya, tapi kami sebagai petani yang sebagai pengguna, tentu yang kami nilai adalah hasil setelah kami pupuk, seperti itu. Bukan berapa hasil pemupukan tuh dampaknya gimana, karena mupuk tahun ini manfaatnya di tahun depan, nampak hasilnya kan seperti itu. Jadi kami akan menggunakan sesuai yang cocok di kebun saya. Mungkin di tempat lain bisa jadi kebun itu dipupuk pilu aja hasilnya bagus, silahkan saja. Tapi di kebun saya harus saya dampingi dengan pupuk kimia. Jadi kemarin ada yang menyampaikan, ngasih komen, jangan menyalahkan produk. Saya tidak menyalahkan. Ada katanya suruh cek pH, pH-nya sudah bagus. Besok saya bawa alat saya pH meter, karena setiap saya mau memupuk itu pasti sudah saya cek dulu. Karena kalau pH di bawah 6 atau 5,5 aja tidak begitu maksimal, di bawah 6 itu tidak optimal akar ini menyerap unsur hara yang kami berikan. Maka pH kami pertahankan di atas 6, antara 6,5 sampai 7 itu saya pertahankan. Karena kalau untuk menaikkan pH ini tidak begitu sulit. Kalau untuk menaikkan satu strip angka, misal 6 ke 7, itu 1 hektar cukup dolomit 1 ton, insya Allah sudah dapat 1 angka untuk naikkan. Itu selama ini yang saya amati, yang saya kerjakan di kebun saya ini. Karena ini kebun ini sudah yang trip kedua teman-teman. Yang trip pertama sudah replanting, yang jauh di sana, yang di Merlung ini saya nanam sendiri. Dan hasilnya ya alhamdulillah. Sekarang ini masih dapat kisaran 12 ton, kadang 13 ton satu bulan dari luasan 7,5 hektar. Tapi seharusnya ini seharusnya itu 1 hektar itu harapan kami sekurang-kurangnya 1,5 ton dengan pola perawatan seperti ini. Tapi walaupun 1 hektar 1 ton sekali panen atau 9 kintal sekali panen itu masih bisa untuk menutupi daripada pembiayaan pemupukan. Karena pola kami tadi 1/3 saya ambil untuk perawatan, yang 2/3 itu adalah untuk kebutuhan kami. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ini setiap saya mengupload video ini tidak ada maksud untuk menjelekkan salah satu produk. Saya hanya menceritakan pupuk apa yang saya pakai di kebun saya. Kalau teman-teman ingin meniru silahkan. Jadi saya menggunakan Eco Farming, STU Plus, itu 2 macam pupuk ini adalah pupuk organik. Sementara kalau Pilo ini bukan organik, jangan salah paham, ini anorganik mikro, jadi dia tuh butiran sangat kecil-kecil. Nah itu dengan NPK, kadang NPK Mutiara, kadang NPK Mahkota, kadang KCL, seperti itu. Jadi 3 macam ini yang saya pakai. Kalau urea itu tidak pernah kami tambahkan lagi, karena sudah ada STU Plus, itu sudah bisa menggantikannya. Kandungan unsurnya sudah, unsur haranya sudah lengkap. Nah boleh dilihat kandungan unsur hara di STU Plus teman-teman di sini. Ini teman-teman, ini untuk STO Plus nih kandungan unsur haranya teman-teman. Nah ini, oke, seperti ini kandungan unsur haranya. Jadi bisa dilihat dari mulai dari urutan yang pertama nih, nitrogen ini 0,17%. Ini posisi kandungan yang ada di dalam karung. Tapi nanti setelah ini dipupukkan ada perubahan karena ada mikrobanya ini. Dan apalagi dibantu dengan eco farming, jadi nanti akan kesuburannya menambah. Inilah unsur haranya yang ada di dalam sini. Kalau nggak salah ini hampir berapa macam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 macam kandungan unsur hara ditambah plus mikroba dan hormon. Berarti ini untuk menambah kesuburan tanahnya dan mengoptimalkan akar ini bisa menyerap unsur hara yang kami berikan dari pupuk kimianya. Nah, ini. Dan harganya ini sangat terjangkau teman-teman. 1 karung ini tidak terlalu mahal. Ini kami beli di Pekanbaru. Dan saya bukan jualan pupuk ini, tapi saya membuat video ini kalau teman-teman mau menggunakan agar tanahnya subur, harga murah, ya ini pupuk organiknya STU Plus. Nah, saya tambah Eco Farming, tambah NPK Mutiara atau kimia. Itu yang saya pakai. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang dananya tidak terlalu banyak tapi ingin hasil sawitnya bagus. Karena kalau mau bagus ya tentunya menggunakan kimia. Itu NPK nya 1 tahun itu per batangnya 9 kilo.
minimal 7 kilo itu pasti bagus, ditambah dolomit tambah burat pasti bagus, tapi kan biayanya. Nah sementara ini biaya kecil hasilnya bagus. Terima kasih, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia, salam tan dan berduri. Thank you.